Kau pernah digojlok seorang wartawan. Kasus ceritanya Mbah Mus saking menyatunya fikih dengan perilaku niku maling mawon bermadzhab. Terus wedhus niku nak teng jaba iku ilang, tapi nak babi iku mboten. Mergi maling niku ngerti nak babi iku haram, wedhus niku halal. Pas penjaraan teng Jakarta nggih ngoten, wonten tiyang jarah babi. Jangan ini haram, kambing saja. Jadi saking menyatune pendidikan Islam niku maling mawon terus gadah madzhab. Dinak nyolong niku wedhus mergi halal, ampun nyolong napa? Babi. Niku kisah nyata, kalau nanti dolan teng daerah mriki. Kenapa ini di luar kalau itu di dalam? Oh kalau ini di luar nggak ada yang nyolong, Gus. Tapi kalau di mereka yang mencoba niku babi, sing jero wedhus. Mereka dari malingnya itu sih bermadzhab. Terus memang cerita-cerita seperti itu kata bukan sekedar anekdot. Sementing kalau badhe cerita tentang zuriyah Duraibun Bali Maksum wonten sing nom-nom lah sing kula wani ngandani wonten Mas Hilmi wonten Mas Zaki wonten Mas Afif. Kenapa kitab itu harus dibukukan, harus didokumentasi, dan kenapa Mbah Ali Maksum menulis Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah? Kalau boten niat pamer, kalau ini pembaca Al-Ibris, pembaca Al-Iqlil, pembaca risalahnya Mbah Ali Maksum Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya juga baca buku-buku karangan orang-orang dulu, terutama tiang Indonesia. Karena Mbah Mun sering pesen wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jadi orang itu jadi rasul itu pasti dengan gaya atau budaya masyarakatnya. Termasuk wong desa niku hormat tamu. Nah ning kota niku bentuk hormatnya beda. Mulane wonten kiai desa muni fal yukrim jarahu iku nak ketemu tangga takok, nak ora takok sombong. Nah, kiai kota walian, nak ketemu tonggo aja takok, iku ganggu privasine wong. Dados makna ikram tetap, tapi implementasinya bilisani qaumi. Orang kota itu kalau sering ditanya itu mesti protes karena privasinya terganggu. Tapi kalau di kampung itu suka ditanya karena itu dianggap keramahan. Makanya kula niku termasuk orang yang jarang bertamu. Mugi kula gadah trauma kalian kakakipun Gus Gofur Gus Kamil. Beliau berkeyakinan silaturahim itu sae. Jolani alumni. Bareng dijolani assalamualaikum matur nuwun Gus rawuh. Niku alumni niku ilang, awan-awan. Mergo kepengin hormat nyembelih ayam, ayame sik dolanan. Pitik ku teng desa kan pacare kok atas golekane angel. Bar salam niku ilang sampai sak jam. Bali runtusen, pitike mboten kecekel. Akhire ngapunten Gus mboten saged hormat, ngapunten mboten saged hormat. Itu bukti bahwa implementasi syariat Rasulullah itu juga harus dipikir. Ojo pepe seneng silaturahim, santri alumni melarat kerja teng pabrik jam 09.00 didolani. Akhirnya mikir, sitok kiaiku, sitok bosku. Nak hormat kiaiku diamuk bosku, nak hormat bosku gak hormat kiaiku. Hal-hal seperti ini kemudian melahirkan satu kearifan setiap kiai di era masing-masing. Terus kula mboten berargumentasi membela diri niku mboten, tapi memang bapak kula kesaksiane Mbah Mus, beliau teman bapak kula niku seneng silaturahim. Riyen bapak nggih sering dawuh teng kula. Sok kowe ya ora kaya aku. Mbah Mun nggih sering dawuh teng kula, kowe ya aja kaya aku, wong beda zaman. Karena tadi dolan ning santri sing mboten enten, asalamualaikum terus ilang ngejar pitik awan-awan. Pitike nggih macam-macam kegiatane pitik. Intine mboten kecekel. Kemudian kita kanca-kanca teng adik-adik sing hafiz sing hamalatil Quran. Kula pesen belajar niku belajar sisi belajar itu harus cari sisi ekstrimnya. Kula bolak-balik matur di berbagai kesempatan. Wow, kekhawatiran Mbah Mus kalau ada orang hanya kembali ke Quran itu memang bahaya sekali. Bayangkan kalau ada orang misalnya hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Quran wa antasma'u bainal ukhtain. Jadi yang haram itu menikahi kakak dan adiknya, adik dan kakaknya sekaligus. Di situ tidak ada penjelasan perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya. Kemudian zaman Nabi Sugeng hanya ditambahi wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholati, masuklah dalam definisi ya. Karena kalau istri kita umur 20, mbahnya mungkin umur 70. Itu kira-kira nggak usah dilarang, ya orang kepikiran. Jadi orang kepikiran ya orang sableng. Nah,
Kemudian kalau hanya kembali ke Quran, nanti kita hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Al-Quran. Wa antasma'u bainal ukhtain. Lalu lahirlah pakar-pakar balaghah. Itu disebut min itlaqil ba'di wa iradatil kul, yang disebut ukhtain tapi maknanya bainal mar'ataini sing bainahuma ada mahram atau ada mahramiyah. Antasma'u al mar'ataini sing bainahuma mahramiyatun. Jadi barokahnya ngaji sama ulama itu kita tahu duduk perkaranya. Ini lafaz yang mewakili atau lafaz yang sebenarnya atau lafaz yang simbolis. Lafaz simbolis itu saking mangkelnya Allah. Itu kalau ada orang salah itu disebut wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Jadi kalau misalnya dalam penelitian tidak pernah ada orang yang dirubah Allah menjadi kera, menjadi babi, itu kita masih bisa menganalisis. Itu saking ibaratun an ghadabillah. Atau diistilahkan balaghah, ini tasbih yang balik sehingga ada itu tasbih dibuang. Jadi kalau orang Arab senang seseorang masih bilang Zaidun kal bakhri. Tapi kalau senang banget bilang Zaidun bakhrun. Kalau gantengnya belum ganteng banget masih dibilang Zaidun kal badri. Tapi kalau sudah ganteng banget kayak Rasulullah SAW disebut anta samsun, anta badrun, kaf tasbihnya dibuang dan itu ablah lebih balik. Jadi PR kita sebagai ahli Quran ini adik-adik itu tidak selesai. Utamanya ya implementasi keseharian kita sebagai panutan lah, kalau boleh GR sebagai panutan. Kulo niku teng narukan nggih tiyang jangkar kulo nggih kathah, karena ya saya ada pernah Pak D Pak Ale. Kulo nggih tiap hari nggih teng Tegal ya, malah pun perencanakan ambek uzlah dadi kula niki pun matur Gus Hafiz niki kontrak kula pun bar kitabe Bali ben diwaca putu-putune kok enak ngongkon wong liya terus. Terus ngengken tiyang ngeten iki yo rada masalah saja. Jane kitabe bae diwaca putune. Dulu itu biasa. Taqiyuddin As-Subki ngarang kitab disarai putrane dulu itu biasa. Imam Haromen ngarang kitab ya semuanya bapak ngarang disarai anaknya, anak ngarang disarai cucunya itu biasa dulu. Kalau sekarang enggak, mbahnya ngarang, kula kan maca. Putune karek ngrungokno, nak cocok dilem, nak ora dikritik. Terus saya minta ya, tradisi, kula nu mboten sombong, di hallnya Bapak, itu saya tiap hallnya Bapak mesti baca kitab. Mboten nate ngundang sinten-sinten. Perkarane tiyang NU niku ora usah diundang wis teko, mboten wonten undangan sing teko mun kuatah. Mbok saking senenge wong alim, mbok saking senenge bingung mboten ngerti, sok ora diundang teko. Ya akhirnya kalau bingung ora hormat iku dosa. Hormat iku sing teko iku ninggal kewajiban ngurusi bojone timbang ngurusi bojo ribet nekani khol. Timbang mulang madrasah boncahe buling-buling bisa ora sithik nekani khol. Terus kadang-kadang tiyang lunga niku nggih pelarian mboten mesti hormat. Niku penelitian niku sampean cek. Terus niki kula cerita pentingnya belajar Quran. Kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali Mbah Munawir. Kalau tahu banyak lah tentang cerita Mbah Munawir karena bapak saya itu hafal Quran, mbah saya hafal Quran dan di antara syaratnya pasti lewat Mbah Munawir. Quran di Indonesia itu kalau nggak lewat Mbah Munawir, di antaranya lewat Kiai Said Sampang. Sekarang sudah generasi ketiga kalau nggak keempat yang sekarang kalau nggak salah Kiai Rafiq bin Mansur bin Kiai Said. Dan di keluarga kula keluarga Lasem sama keluarga Damaran di Kudus. Dulu itu di antara keagungan Quran itu keahliannya ulama memberi penjelasan. Sebab itu disebut wal kitabil mubin, punya kemampuan mencerahkan. Kalau memberi analogi, kalau kita belajar Ihya, itu hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Misalnya begini, orang itu kalau dirasani itu harusnya senang karena itu aib kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akhbaroka mukhbirun bi anna fi jubbatika akroban aw hayatan. Akun tataskuruhu. Kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa. Kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan Anda itu lebih mudirrah di dunia wa akhirat. Kesalahan Anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu.
Kama anna huzabi law akhbaraka mukhbirun bi anna fi jubbatika hayatan aproban akun tataskuru. Pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai hafid Quran kalau disuruh belajar fikih, wong aku mondok kon ngapal kok belajar fikih. Kadang-kadang malah saking kaconya itu aku wong Quran iku wong kitab. Memangnya kitab juga konti nak boten nggih. Quran. Jadi masalah-masalah yang saya sering dikelui beberapa kiai termasuk Gus Kafafi Lirboyo pernah cerita, saking nggak pernah ngajinya, ada orang takut mutah karena hamil, pas sholat ngunyah permen. Nggak tahu kalau itu membatalkan apa? Sholat. Jadi banyak cerita-cerita nyun sewu tanpa ingin tangkis merendahkan hafidh-hafidhah kita, hamalatul Quran, hamilat ini ada masalah fiqhiyah keseharian. Kalau dulu itu udah ada. Kunna nata'allamul Qur'an, kunna utinal iman qoblal Qur'an. Kita ini dikasih iman dulu baru dikasih Qur'an. Sehingga iman kita mantep. Allama halalaha wa haramaha. Dan kita tidak beralih sebelum tahu halalnya mana, haramnya mana. Ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak ngerti. Misalnya tafsir. Itu ada ayat wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron. Ketika khamr belum diharamkan, itu masih Allah imtinan. Imtinan itu menyebut nikmat. Di antara nikmat itu disebut tattakhiduna minhu sakaron. Kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak ngefly. Dan itu bisa melupakan problem Anda. Kemudian ketika perang, itu orang Islam itu sadar. Yang orang kafir itu agak sakau, agak sakaron.